Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu wa mawala. Amma ba'du. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, alaikum bil jama'ati wa iyyakum wal furqah fa inna syaitana ma'al wahid wa huwa minal itsnaini ab'ad. Faman arada buhbuhatal jannah falyalzamil jamaah. Para ikhwan dan akhwat, kaum muslimin muslimat yang sama mengharapkan ridha serta ampunan Allah, alhamdulillah, senantiasalah kita panjatkan puji serta syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmatnya yang tiada tara banyaknya. Utamanya adalah nikmat iman, nikmat Islam, dan nikmat ihsan atau nikmat akhlakul karimah, sehingga dengannya kita dapat meniti jalan yang lurus berupa dinul Islam yang sudah Allah Subhanahu wa taala bentangkan dalam kehidupan kita di dunia ini, supaya kita mendapatkan kemenangan dalam kehidupan dunia hingga mendapatkan kemenangan yang lebih besar dalam kehidupan akhirat nanti. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam semoga Allah limpahkan atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan orang-orang yang senantiasa mengikuti sunnahnya hingga yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Para ikhwan, akhwat, kaum muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sebelum kita memasuki pembahasan dari beberapa ayat di dalam surah Ali Imran, dimulai dari ayat yang ke-79, maka terkait ayat 79 dan ayat 80 itu ada sabab nuzulnya atau ada sebab turunnya ayat Allah Subhanahu wa taala tersebut. Ada dalam sebuah hadis terkait ayat 79-80 ini, para ikhwan dan akhwat, Ibnu Abbas radhiyallahu anhu berkata, pada suatu hari para pendeta Yahudi dan Nasrani Najran berkumpul di hadapan Rasulullah SAW. Lalu beliau mengajak pendeta-pendeta itu untuk memeluk Islam. Lalu Abu Rafi Quraidi, Abu Rafi Quraidi berkata kepada Nabi Muhammad SAW, wahai Muhammad, apakah kamu ingin agar kami menyembahmu seperti kaum Nasrani menyembah Isa, yaitu menyembah Nabi Isa? Lalu jawab Rasulullah SAW, nih para ikhwan dan akhwat, aku berlindung kepada Allah dari perbuatan semacam itu. Jawab Rasulullah SAW, maka turunlah kedua ayat ini. Ini hadis
riwayat Ibnu Ishaq dan Al-Baihaqi. Para ikhwan dan akhwat rahimakumullah, maka mari kita mulai setelah kita memahami ya, yaitu sebab turun ayat ini. Kita mulai dengan ayat yang ke-79. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ma kana li basharin ayyutiyahu Allahul kitaba wal hukma wan nubuwata thumma yaqula lin-nasi kunu ibadan li min dunillah. Maka li basharin, dan tidaklah mungkin seseorang ayyutiyahul kitaba, yang diberikan oleh Allah al-kitaba kepadanya, wal hukma, dan juga diberikan Allah hikmah. Apa itu yang dimaksud dengan al-kitab? Ya, ini kitab Allah Subhanahu wa taala yang diturunkan kepada para rasul Allah, mulai dari rasul yang pertama diutus, yaitu dari Nabi Nuh alaihissalam hingga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian al-hukma, yaitu hikmah-hikmah. Para mufassirin menafsirkan kalimat ini adalah sunnah-sunnah yang oleh Allah Subhanahu wa taala juga diwahyukan untuk para rasul itu bisa memberikan penjelasan kepada ayat-ayat Allah yang ada dalam kitab Allah itu. Wan nubuwah, dan juga kenabian. Summa yaqula lin-nasi, kemudian mereka itu para utusan Allah yang telah diberikan kitab, diberikan hikmah, diberikan kenabian, lalu berkata kepada manusia, kunu ibadalli min dunillah, jadilah kalian itu penyembah-penyembah aku, orang-orang yang menyembah aku, bukan menyembah kepada Allah. Ini hal yang tidak mungkin, maksudnya, untuk dilakukan oleh para utusan Allah itu, para nabi. Walakin kunu rabbaniyina, akan tapi jadilah kalian itu orang-orang yang menghambakan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, orang-orang yang beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Bima kuntum tuallimunal kitaba, disebabkan kamu sudah mengajarkan Alkitab, wa bima kuntum tadrusun, dan disebabkan kamu mempelajarinya akan Alkitab atau kitab-kitab yang datang dari Allah Subhanahu wa taala itu. Jadi sedikit menggarisbawahi maksud daripada ayat yang ke-79 ini adalah memberi jawaban kepada pernyataan Abu Rafi Quradi tadi, dari kalangan pendeta Yahudi atau pendeta Nasrani yang berkumpul dan didakwahi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk memeluk agama Islam. Jadi mereka salah memahami akan ajakan ini, mengira Nabi Muhammad SAW akan menyuruh manusia, termasuk mereka itu, agar dirinya disembah sebagaimana orang-orang Nasrani telah menyembah akan Nabi Isa, dijadikan sebagai Tuhan. Seperti itu para ikhwan dan akhwat rahimakumullah, gitu. Wala ya'murakum an tattakhidul malaikata wan nabiyyina arbaba, dan tidaklah mungkin menyuruh kepada kalian untuk
menjadikan malaikat-malaikat dan para nabi sebagai Tuhan, sebagai yang disembah. Ayamurukum bil kufri ba'da id antum muslimun. Apakah patut mereka itu menyuruh, memerintah kepada kalian untuk kembali menjadi kafir atau untuk menjadi kafir ba'da id antum muslimun, setelah kalian itu menjadi orang yang muslim, menjadi orang yang menyerahkan diri kepada agama Allah Subhanahu wa taala. Jadi dua ayat ini sudah jelas memberi jawaban atas pertanyaan dari salah seorang di antara pendeta-pendeta Yahudi dan pendeta Nasrani, sekali lagi bernama Abu Rafi atau Abu Rafi Quradi. Kita lanjut pada ayat yang ke-81 para ikhwan. Wa idz akhadallahu mitsaqan nabiyyina, dan ingatlah ketika Allah Subhanahu wa taala mengambil mitsaq, perjanjian para nabi. Kapan Allah mengambil perjanjian daripada para nabi itu? Lama ataitukum min kitabi wa hikmah, tatkala Allah memberikan pada kamu daripada kitab dan hikmah itu. Tsumma ja'akum rasulun musaddiqul lima ma'akum. Kemudian setelah itu datang kepada kalian, datang kepada kamu semua seorang utusan, seorang rasul. Dalam hal ini adalah yang dimaksud Nabi Muhammad SAW. Musaddiqul lima ma'akum, yang membenarkan, yang meluruskan kitab-kitab yang ada bersama kalian. Mulai dari yang terdekat adalah zamannya Nabi Isa alaihissalam, terus ke atas pada zamannya Nabi Musa alaihissalam, dan seterusnya ke atas, yang Allah turunkan mulai dari kitab Zabur, kitab Taurat, dan kitab Injil. Itu sebagai musaddiqnya adalah Nabi Muhammad SAW. Jadi para ikhwan dan akhwat kaum muslimin muslimat rahimakumullah, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kita semuanya untuk mengingat pada waktu Allah mengambil perjanjian para nabi. Jadi rupanya para nabi itu telah berjanji di hadapan Allah Subhanahu wa taala atau kepada Allah Subhanahu wa taala ketika diberikan kepada mereka itu akan kitab-kitab Allah, dan diberikan apa lagi? Diberikan hikmah. Kemudian datang kepada kamu semua, kata Allah Subhanahu wa taala, seorang rasulun musaddiqul lima ma'akum, yang akan membenarkan apa yang ada di antara kamu. Bahwasanya pengertian membenarkan ini artinya meluruskan jalannya kitab-kitab sebelumnya yang telah diturunkan Allah berupa kitab Zabur, kitab Taurat, kitab Injil, seperti itu. Karena banyak di dalam perjalanannya berpuluh-puluh tahun sebelumnya, atau katakanlah ratusan tahun sebelum diturunkannya Al-Quran yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW, maka sudah banyak terjadi pembengkokan atau pembelokan atau perubahan, katakanlah, dari isi kitab Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ada sebagian orang pada waktu itu tidak segan-segan untuk merubah-rubah akan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala menurut kemauan hawa nafsu mereka.
Lalu mereka mengatakan pada manusia, pada orang-orang, ini dari kitab Allah, ini wahyu Allah. Padahal bukan dari kitab Allah dan bukan wahyu Allah, melainkan hanyalah karangan mereka sendiri seperti itu. Maka fungsi daripada Rasulullah SAW selaku musaddiq yang akan membenarkan, yang meluruskan ini adalah terkait dengan pembelokan atau pencampur adukan antara wahyu Allah dengan ucapan-ucapan sebagian orang yang senantiasa merusak akan isi kitab Allah itu. Lima ma'akum la tu'minunna bihi wa la tansurunnah. Maka Allah Subhanahu wa taala perintahkan para nabi tadi yang telah diberikan mitsaq tadi, sungguh-sungguh kalian harus beriman. Hendaklah kalian sungguh-sungguh beriman kepadanya, dan sungguh-sungguh kalian semuanya untuk menolongnya. Jadi ini sudah berlaku perjanjian ini kepada para nabi ketika mereka menerima kitab-kitab sebelum diturunkannya, sebelum diutusnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ke tengah-tengah umat manusia ini. Maka lanjutan daripada ayat Allah yang ke-81 ini. Qala aqrartum wa akhadhtum ala dzalikum isri. Lalu Allah Subhanahu wa taala berfirman, apakah kamu semua menjadi orang yang menyetujui, ya? Apakah kalian setuju, ya, dengan isi perjanjian itu? Dan kalian mengambil, ya, perjanjian itu bagi kalian. Wa akhadhtum ala dzalikum isri, dan kamu sekalian berpegang teguh, ya, perjanjian itu dengan sungguh-sungguh tentunya. Qalu aqrarna, mereka menjawab, kami, ya, kata para nabi itu, kami setuju ya Allah, kami setuju ya Allah, kami setuju wahai Rabb. Kira-kira seperti itu jawaban. Maka lanjutannya, qala, berfirman Allah Subhanahu wa taala, fashhadu wa ana ma'akum minasyahidin. Maka oleh karena itu bersaksilah kalian, atau hendaklah kamu semua menjadi saksi atas perjanjian tersebut. Wa ana ma'akum minasyahidin, dan aku, Allah Subhanahu wa taala, menjadi saksi, ya, bersama kamu semua. Jadi demikian para ikhwan, ya, dahsyatnya sebuah perjanjian antara Allah Subhanahu wa taala dengan para rasul atau para nabi sebelum diutusnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, demi untuk diutusnya Rasul Allah, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai Rasul Allah akhir zaman, yang menjadi utusan Allah di tengah umat, seluruh umat yang ada di muka bumi ini. Beda dengan umat-umat sebelumnya, para nabi sebelumnya memimpin hanya sebuah umat. Contohnya seperti Bani Israel, ya, Nabi Musa, Nabi Isa memimpin hanya kalangan Bani Israel saja. Atau Rasul-Rasul Allah sebelumnya memimpin tiap-tiap umat. Sementara Nabi Muhammad SAW, sebagaimana Allah nyatakan pada ayat yang lain, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Dan tidaklah aku mengutus engkau melainkan akan menjadi rahmat bagi sekalian alam. Di para ikhwan dan akhwat rahimakumullah,
Kemudian ayat yang ke-82, faman tawalla ba'da dzalik, maka barang siapa yang berpaling, yakni berpaling dari perjanjian itu, ba'da dzalika, setelah itu, artinya setelah diikrarkan perjanjian, setelah Allah Subhanahu wa taala bertanya, aqrartum wa akhadtum ala dzalikum isri, apakah kalian setuju dengan perjanjian itu? Sudah ditanyakan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada mereka. Maka apabila atau ada orang di antara mereka melanggar dari perjanjian itu, faulaika humul fasiqun, maka mereka itulah orang-orang yang fasik. Jadi ayat ini tidak hanya ditujukan kepada para nabi atau para rasul yang berjanji, ya para ikhwan akhwat, tapi juga kaitannya dengan umat yang tentunya mereka juga akan menerima baiat ataupun perjanjian untuk setia dan patuh taat kepada apa yang diperintahkan atau diarahkan oleh para rasul yang diutus ke tengah-tengah mereka itu. Kemudian ayat yang berikutnya, ayat yang ke-83, afa ghaira dinillahi yabghuna, ya, apakah selain dari agama Allah, yaitu agama Islam, ya, yang mereka itu ikuti, yang mereka cari, walahu aslama man fis samawati wal ard, sedangkan baginya, bagi Allah Subhanahu wa taala, aslama man fis samawati wal ard, telah menyerahkan diri, ya, telah berislam, katakanlah begitu, telah mengikuti aturan Allah Subhanahu wa taala, man fis samawati wal ard, penduduk langit dan penduduk bumi, artinya makhluk Allah yang ada di langit dan di bumi. Jadi yang ada di langit ya tentunya difahamkan oleh para mufassirin, yaitu para malaikat. Kemudian yang ada di bumi ini adalah manusia dan jin. Tau'aw wa karha, dalam keadaan rela dan dalam keadaan terpaksa. Wa ilaihi yurja'un, dan hanya kepadanya lah yurja'un, mereka itu akan dikembalikan, ya, mereka dikembalikan. Artinya segala janji tadi yang telah diucapkan oleh para rasul juga diikuti oleh para umatnya, ya, termasuk umat akhir zaman ini pun kita telah berjanji kepada Allah Subhanahu wa taala sebagaimana yang tertera di dalam salah satu ayat dari surat Al-An'am itu, ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin, la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana awwalul muslimin. Qul inna salati, katakanlah, inna salati, sesungguhnya salatku, wa nusuki, dan ibadah-ibadahku yang lain, wa mahyaya wa mati, dan hidupku serta matiku, lillahi rabbil alamin, semata-mata bagi Allah, hanya karena Allah, rabbil alamin, Rabb bagi sekalian alam semesta ini. La syarika lahu wa bidzalika umirtu, aku tidak mempersekutukannya. Wa bidzalika umirtu, karena dengan itulah aku diperintahkan.
wa ana awwalul muslimin, dan akulah orang yang pertama-tama menyerahkan diri. Maka di dalam lafaz di dalam iftitahus shalah atau doa iftitah ya para ikhwan akhwat, bagian akhir ayat ini untuk para umat akhir zaman ini oleh Rasulullah SAW diganti lafadznya menjadi wa ana minal muslimin, karena yang awalul muslimin itu hanya Rasulullah SAW pada makna daripada ayat Allah Subhanahu wa taala di surat Al-An'am ini. Ya, surat ke-6 ya. Pada ayat-ayat yang menjelang akhir daripada surat Al-An'am. Kemudian untuk umat muslimin ya, umat Nabi Muhammad SAW di akhir zaman ini, wa ana minal muslimin, dan saya termasuk orang-orang yang muslim. Itu orang-orang yang menyerahkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, yakni beragama Islam. Jadi itulah para ikhwan dan akhwat rahimakumullah, terjawab sudah apa yang tadi dipertanyakan oleh salah seorang dari pendeta Yahudi, pendeta Nasrani Najran tadi kepada Rasulullah SAW, bahwa mereka menyangka bahwasanya ajakan untuk berislam, untuk taslim oleh Rasulullah SAW pada mereka mengira bahwa Nabi Muhammad SAW akan menjadikan dirinya untuk disembah oleh manusia sebagaimana Nabi Isa disembah oleh orang-orang Nasrani. Ternyata tidak demikian. Ternyata seluruh para rasul Allah itu ketika mereka menerima kitab Allah Subhanahu wa taala, mereka sudah berjanji dengan sungguh-sungguh pada Allah Subhanahu wa taala untuk menegakkan isi yang kitab Allah Subhanahu wa taala yang ada pada mereka, dan mereka akan sungguh-sungguh untuk beriman kepada Rasul Allah Subhanahu wa taala akhir zaman, dan untuk menolong beliau apabila mereka bisa hidup sezaman dengan Nabi Muhammad SAW. Jadi demikianlah para ikhwan dan akhwat rahimakumullah, ta'lim kita pada malam hari ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan hidayah pada kita semuanya, dan segala yang benar itu datang dari Allah Subhanahu wa taala, yang keliru dan salah adalah dari diri kami sendiri. Hadanallahu iyyakum ajma'in ala faminkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.